teman-teman. Kita dari kelompok 4. 4. Jadi kita di sini akan mewawancarai tentang kearifan lokal dalam pemberdayaan budaya. Sebelum kita mewawancarai, kita panggil teman-teman kita dulu yuk. Oke, sebelumnya kita mau perkenalan diri dulu nih. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rian Suami, lalu teman saya. Nama saya Devi Ariska. Nama saya Rifki. Nama saya Ulia Ramayadi. Oke, kita langsung ke dalam aja yuk. Ayo, ikuti kita. Oke, jadi sekarang kita mau mengunjungi rumah pemilik dari sanggar ini ya. Oke, ikuti kita ya. Assalamualaikum. Baik, jadi sekarang kita sudah bertemu dengan pemilik sanggar Padepokan Seni Gemawirahma yang ada di Desa Pangkat ini. Sebelumnya kita mau perkenalkan diri dulu nih ya. Kita dari kelas 12-nya dari sekolah SMA 16 Kota Tangerang, Pak. Kita ditugaskan oleh guru sosiologi terkait kearifan lokal tentang pemberdayaan budaya. Lalu Pak, apakah boleh Bapak perkenalkan diri terlebih dahulu, Pak? Oh, boleh. Perkenalkan, nama Bapak Pak Agus Baskara. Profesi Bapak sebetulnya asli profesi sebagai dalang wayang golek. Cuma dulu Bapak sekolah di Bandung dari SMK Kejuruan Seni sampai ke kuliah di pendidikan di Bandung. Dan alhamdulillah Bapak tahun 2000 datang ke Tangerang mengembangkan seni dan budaya yang ada di Kabupaten Tangerang. Dan alhamdulillah sampai sekarang tetap eksis mengembangkan budaya di Kabupaten Kita mulai ke pertanyaan nih Pak. Jadi ada beberapa pertanyaan yang akan kita tanyakan, yaitu pertama adalah kalau boleh tahu sejak kapan sih Pak berdirinya sanggar Seni Gemawirahma ini Pak? Sanggar Seni Gemawirahma ini berdiri tahun 2004. 2004 berdiri. Alhamdulillah pertama sih belum ada padepokan besar begini. Awalnya Bapak merintis tahun 2004 sampai 2006 merintis selama 2 tahun dan akhirnya memutuskan untuk membuat padepokan Seni Gemawirahma ini dan akhirnya membeli tanah di belakang rumah ya, di belakang rumah. Posisi depannya kan di sana nih, sebetulnya belakang ini ya, posisi belakang membeli tanah di belakang ini dibangun padepokan pelan-pelan nggak sekaligus. Pertama beli tanahnya dulu, terus punya uang dikumpulin sedikit, bikin fondasi. Setelah bikin fondasi sedikit lagi ngumpulin lagi, bikin tiangnya dan lain sebagainya sampai ke akhirnya terbentuklah sanggar di tahun 2011. Ya, 2011 alhamdulillah Bapak berdiri sanggar dan di SK-kan tahun 2013 ada SK notarisnya itu berdiri sanggar Padepokan Seni Gemawirahma ini. 2013 berarti secara resmi, secara sah hukum gitu kan. Ya kata Padepokan Seni Gemawirahma ini berdasarkan SK notaris tahun 2013. Oke, apa ada pertanyaan lagi? Selanjutnya di sanggar ini ada seni apa aja sih Pak? Oh banyak. Di sanggar ini selain seni pokok yang profesi Bapak sebagai dalang ya, dalang wayang golek, Bapak juga di sini mengajarkan seni tari, ada seni karawitan. Seni karawitan itu macam-macam. Ada kecapi, ada suling, ada gamelan gitu kan, ada angklung, ada degung, karawitan wayang dan lain sebagainya. Itu untuk karawitan. Terus untuk seni tarinya ada berbagai macam tari daerah. Khususnya kita kembangkan tari daerah Jawa Barat yang kita kembangkan Jawa Barat dan Banten, kayak jaipong, tari merak gitu kan, terus tari tari rakyat yang sifat hubungannya dengan rakyat, terus tari tentang keadaan yang tarian-tarian yang baru gitu kan, yang sifatnya tentang kabupaten ataupun provinsi Banten untuk seni tari. Terus selain seni tari juga kita ada seni pertunjukan rakyat, ada kalau istilah Tangerang ini namanya topeng ya. Kalau di Betawi kan topeng itu kan pakai topeng, kalau kita nggak lawak gitu kan, topeng lawak itu ada di sini juga. Terus ada seni pertunjukan lagi
gotongan singa, itu seni daerah Subang sama bapak dibawa ke sini, alhamdulillah dikembangkan di daerah Tangerang. Terus selain sisingaan, gotong singa juga kita ada seni gotong juga sama istilahnya mengangkat seni tradisi dulu, namanya manuk beri, gotongan kayu burung itu, kayu burung garuda ya, burung garuda itu di sana ditaekin 2 orang cewek cowok yang dulunya itu kalau di daerah Jayanti, Koper, Sukamulya dan sekitarnya namanya ada istilah kawin gantung. Kawin gantung itu dijodohi dari kecil, dikawinin dari kecil sampai dia dewasa gitu, namanya digotong di arak-arakan manuk beri itu. Terus ada juga kesenian lain kayak pop Sunda yang modernnya gitu kan. Lalu teman-teman pop Sunda ya alhamdulillah di sini juga dikembangkan untuk vokal akustikan juga ada modern gitu kan. Dan akustikan juga musik religi juga alhamdulillah ada. Ya bisa alhamdulillah lengkap kalau di sini. Lalu, apakah pernah sanggar ini mengikuti lomba-lomba atau kegiatan lain? Alhamdulillah sering juga dan pernah juga gitu. Pernah ikut lomba tari, lomba karawitan, festival wayang, sering. Kalau tiap ada kegiatan lomba yang sifatnya ada informasi dan sifatnya luas ke masyarakat, kita pasti ikut. Alhamdulillah prestasi juga sering kita dapat tuh untuk prestasinya ya, ada beberapa prestasi. Ya kayak kemarin lomba yang terakhir kita ikutin lomba tingkat Jabodetabek, lomba tari tingkat Jabodetabek. Kita mengirimkan waktu zaman pandemi kemarin itu 2022 terakhir kemarin kita mengirimkan, alhamdulillah dapat peringkat sangat Gemawirama is the best gitu. Jadi yang paling baik dari sangat-sangat yang lain gitu. Penampilan kita alhamdulillah. Lalu, apa saja prestasinya, Pak? Ya itu tadi prestasinya. Jadi prestasi yang kita peroleh selain isi acara di pemerintahan ya, kalau pemerintahan kabupaten sering kita isi acara prestasi dari kita itu, jadi kayak PAMSI, kayak acara-acara penyambutan kedutaan dari luar gitu kan, di acara di bandara internasional kita sering ditampilkan untuk prestasi kita. Selain juara yang kita dapat ya kita apresiasi dari pemerintah kepada kita juga, akhirnya kita diajak untuk menampilkan di acara-acara event pemerintahan prestasi. Lagi Wah, jadi di seni di Padepokan Seni Gemawirama ini udah lumayan cukup luas ya jangkauannya ya Pak. alhamdulillah, Ya. alhamdulillah. Kalau boleh tahu Pak, kita boleh melihat tari dan alat instrumen di sini Pak. Oh boleh. Ya tempatnya di sana yuk. Nah ini namanya sanggarnya, tempat latihan gamelan, latihan tari, latihan alat musik dan lain sebagainya. Di sini namanya ini ada beberapa alat musik gamelan khas Jawa Barat atau yang punya orang Sunda. Di sana juga ada angklung, ada gendang, ini ada wayang nih. Ini kita wayang dulu ya. Tontonan dulu wayang. Mungkin kalian juga ada sebagian yang udah kenal tokoh wayang ini belum? Cepot. Nah, ini cepot atau asla jingga ya namanya. Nah ini cepot ini dia adalah punakawan atau pawongan. Dia 3 bersaudara, asla jingga atau cepot, dawala sama gareng. Anak bapaknya namanya Semar ya. Dia ini tugasnya sebagai pengabdi atau abdi sebagai rakyat sipil atau rakyat biasa. Dia sebagai bisa mewakili ya tokoh agama, ya bisa mewakili sebagai rakyat biasa, bisa mewakili sebagai politik, lawak dan lain sebagainya. Jadi apa kesan-kesan ataupun pesan-pesan yang akan disampaikan ke masyarakat itu biasanya melalui si cepot ini gitu. Jadi bebas orangnya gitu, mau bicara tentang apapun cepot gitu orangnya gitu, tokohnya ini. Dan ini ada Panglima angkatan bersenjata di negara Amarta yang suka bisa terbang. Siapa nih? Kaca bukan? Hah? Bukan Pak. Ya, ini Gatot Kaca namanya. Ini Gatot Kaca ini Panglima angkatan bersenjata di negara Pandawa. Dia putra Bima. Nah, putra Pandawa, putra Bima. Ya. Dia sakti, terkenal dengan kesaktiannya, dengan kegagahannya.
toko Gatot Kaca, jadi nggak ada dalam cerita wayang Gatot Kaca itu kalah, nggak ada, karena saking saktinya gitu. Nah ini toko Gatot Kaca. Dan biasanya mereka ini bareng-bareng Gatot Kaca itu pasti diikutin sama Semar, kalau nggak sama si Astra Jingga ini, sama si Cepot gitu. Selalu kalau ada Gatot Kaca pasti ada Cepot gitu kan di sini, sebagai pemberitahu, sebagai ya kalau ada apa-apa si Cepot ini ngasih tahu, jangan kan ada penjahat kan, nah gitu, gimana bot gitu kan, ayo udah gelut, ya gitu, seperti itu ya gitu. Banyak sekali, ada tokoh-tokoh wayang lainnya kita ngambilnya di petik banyak. Nah ini ada gamelan di sini. Yang pertama ini ada saron. Ada saron 1, ada saron 2, ini selentem, ini peking, ini demung, ini bonang, ini rinjik, itu gambang, itu gong. Dan sebelah sana ada angklung. Nah, kalian tahu angklung kan? Tahu kan? Nah, biasanya kan kalau angklung ini kan mainnya kan sendiri-sendiri ya. Seorang-seorang megang 2 nada atau 3 nada biasanya. Cuman kita bikin supaya bisa dimainkan satu orang, ya susunannya jadi kayak bikin lengkap ini. Kita pakai tali supaya bisa main sendiri. Alhamdulillah yang bisa main Bapak ajarin angklung ke anak-anak sanggar pada bisa angklung. Jadi angklung. Nah ini ada saron. Nah, saron ini kalau di wayang atau di gamelan bisa dipakai, ini nadanya. Kalau nada aslinya dulu sih cuma 7 salendro, cuma berhubung Bapak kasih nada sisipan, dia jadi kayak do re mi fa sol. Nah jadi kayak organ ya, kayak do re mi fa sol, cuman tapi bisa dipakai untuk nada gamelan, untuk nada lagu-lagu Sunda gitu. Misalkan ini. Nah ini nada pelok, kalau ini mah dendanya. Nah, kalau ini, nah, ini sorok. Salendronya. Pada dasarnya itu salendro beda. Jadi sengaja dibikin begini supaya kita bisa main banyak-banyak nada gitu, main dengan berbagai nada, berbagai posisi lagu dan lain sebagainya gitu. Nah ini saron, situ pukulannya sama kayak gini. Ini namanya bonang. Pukulannya sini sama itu sama, bonang. Tapi kayak bentuk gong ya Pak ya? Ya, kayak gong versi terkecil. kecilnya gitu. Ini salendro. Kalau misalkan dia dikasih nada sisipan, kalau nada sisipan berarti dia bisa dimainkan untuk ngikutin nada, bisa memakai pelok. Nah, kasih nada sisipan. Kita coba contoh yang misalkan nada sisipan. Ini berarti yang ini nggak dipakai misalkan. Kita ganti, nah, kita geser. Nah contoh ini kita pakai nada pelok. Banyak sih nadanya. Jadi harus tahu nada, harus tahu lagu, susunan posisinya. Kalau nggak tahu. Banyak sih, sama aja pukulannya sama itu kalau itu. Nah kalau itu gong, nah ini gong, mana pukulannya?
pukulannya nggak situ, nggak ada ya. Ada gong. Dia dipukulnya berdasarkan lagu-lagu tertentu, jadi dia mukulnya cuma 5-1 gitu. 5 itu kalau dalam penyebaran ajaran agama Islam dulu para wali mengapa ini pukulannya 5, ini 1, jadi menandakan rukun Islam sama rukun iman. 5 kali, 2, 3, 4, 5, 6. Ini gong kecil atau namanya kempul, ini gong yang besar ini namanya gong. Gitu. Bedanya kempul, ini gong. Ini kempul, ini gong. Ya, ini 5 kali, ini sekali, jadi 5 sama 1 jadi 6, jadi 5 dan 6. Intinya seperti itu. Nah itu gendang. Nah itu nggak ada bapak nih bisa praktekkan. Soalnya gendang itu sama aja cara pukulnya. Kalau misalnya dasarnya itu, ini pukulan gendang, ini pak, ini sudut ya, ini tak, ini tung ya, ini pak, ini sudut, ini tak, ini tung. Nah ini pak. Biasanya dipakai di wayang, biasa dipakai di jepong, dan malah sekarang dipakai di acara-acara Pakai tunggal ya pak ya? tunggal, pakai gendang. Bapak alhamdulillah sudah mengembangkan pukulan gendang juga ke adik bapak sini. Itu lagi kali ini praktekkan. Jadi ternyata gendang itu bisa ngomong, bisa bicara, ya bisa bicara. Misalkan ada pengen bicara blekuk, nah misalkan gitu kan, bisa blekuk, nah nanti bisa blekuk gitu. Jadi di beberapa macam cendawanannya ada beberapa suara termasuk dari ini pun ada pak, pang, song, Bisa ngomong ya. Gendang ini bisa ngomong, misalnya pengen blekuk gitu, bisa. Nah itu blekuk. Ya blekuk gitu. Kalau misalkan bangkong lentung bisa. Nah bangkong lentung bisa gitu. Ada dulu waktu belajar gendang di sekolah ataupun di dasar praktek di sanggar-sanggar dulu diajarin seperti itu. Jadi meniru suara misalkan tumpak pingping misalkan gitu kan, itu harus bisa sih. Jadi dia nyari suara itu di mana gitu kan, gitu. Misalkan bangkong luncat, kan ada istilah begitu. Jadi ada seperti itu, gitu. Tumpak pingping misalkan. Nah, gitu. Bangkong luncat, gitu. Itu dulu seperti itu. Bangkong kabur, tuh. Contoh pukulan raihan, pukulan variasi raihan banyak variasi. Pukulan jepong dulu, pakai pukulan jepong. Tergantung dari orang menguasai si gendang gitu. Variasi ataupun kemahiran seseorang itu beda-beda, pasti pukulannya ada. Pukulannya patokannya seperti itu, cuma nanti variasi pukulannya itu beda-beda. Tergantung dari kemahiran seorang itu memainkan gendang. Gitu. Misalkan itu pukulan jepong, misalkan pukulan di wayang masuk mau ke bibing ponggawa misalkan. Lawan takut kocok misalkan kaca danyong sok siap.
pukulan wayang cokok ini beda-beda gitu untuk pukulan wayang. Misalkan ada pukulan di organ, ya pukulan di organ di dangdut misalkan. Ada lagi pukulannya hampir mirip kayak jepong tapi beda gitu. So, pukulan jepong lagu Ingat Kamantan. So. Sekarang tetap alhamdulillah seni tradisi tetap eksis, tetap bisa berkembang karena mereka mengikuti perkembangan zaman gitu. Jadi nggak mati seni saya gendang ini kan sekarang ada di organ, bisa ikut ke organ gitu kan. Jadi nggak mati. Jadi ternyata kita jadi seniman juga kalau kita bisa ngimbangin dengan zaman, insya Allah gitu kan. Insya Allah kita bisa gitu. Nah sekarang sekarang contoh sekarang ada tarian ya, kita coba. Ada nih kebetulan di sini anak sangat juga, ponakan bapak juga sini. Namanya Alia. Nah, Alia apa ini ya? Oh, bukan ya. Sini ya. Nah, gerak dasar tari itu ada yang disebut dengan ada ukel, ada lontang, ada selut. Nah, gitu. Itu banyak sekali gerakan tari. Terus ada adeg-adeg itu posisi berdiri tari gitu kan. Terus ada apa namanya? Gilak kepala gitu, ada capang kanan, ada capang kiri, itu beda-beda. Terus ada muka kembar gitu, macam-macam gerak-gerak dasarnya. Cuman gerak-gerak dasar itu dikembangkan di dalam sebuah ketuk tilu, namanya ketuk tilu atau gerakan ibing, tari kursus ataupun tari tari kreasi. Kalau tari kursus itu ada yang disebut dengan tari klasik. Tari kursus itu tari khusus kayak tari merak, kayak tari kijang, tari kupu-kupu, itu namanya tari kursus, kayak tari khusus gitu. Tapi kalau tari kreasi itu banyak. Ada tari jaipong, ada tari kipas, ada tari payung, ada tari piring, banyak gitu. Itu namanya termasuk ke tari kreasi gitu. Misalkan kita ambil contoh, kita coba tari jaipong dulu ya. Jaipong sini nih. Banyak sih tariannya yang udah dikuasai dari anak-anak sanggarnya. Ada tari jaipongannya udah banyak, tari khususnya juga, tari pastinya juga alhamdulillah udah banyak, tari daerah juga. Dan alhamdulillah kesenian yang sebetulnya semua sama sih, berkembang semua juga, kayak pop Sunda gitu kan, kayak hiburan pop Sunda. Terus untuk acara-acara pesta rakyat apa tadi kayak sisingaan, gotong singa gitu kan. Singa juga ada di dalam, sengaja di dalam kamar itu nggak dikeluarin takut kamu. Kemarin sempat itu ya ikut dalam rangka festival MTQ itu ya? Iya, ikut juga kita. Nah nanti besok tanggal 26 juga hari Minggu kita diundang untuk acara ulang tahun Kota Tangerang. Kota Tangerang di kota sana di Al Ajom. Kita mau karnaval sisingan juga. Keren banget ya? Barusan alhamdulillah itu ya sebetulnya kita
lebih kita dominan di acara-acara pernikahan itu, kita acara adat untuk pernikahan kayak tari pacar adat untuk kaki lengser, sama para penari untuk menyambut kedatangan calon pengantin atau acara di resepsi pernikahan gitu. Itu yang sangat dominan sekali di Sanggar Gemau Irama sekarang ini yang sedang berkembang gitu. Mungkin itu aja kali ya. Iya. Cukup kayaknya untuk penjelasan tentang Sanggar Gemau Irama. Barangkali nanti ada yang mau belajar ke sini atau silahkan kita buka pintu terbuka buat kalian semua kalau pengen belajar seni tradisi, pengen belajar nari kayak mau belajar vokal, mau belajar apa kita kalau di sini disediakan. Kita nggak dipungut biaya, malah kita gratis kok. Yang mau gitu kan, yang mau kita gratis. Malah yang sudah kebajak sama kita ajak, kita manggung, kita kasih uang, kita bayar gitu. Alhamdulillah ada pemasukan. Ya buat bantu-bantu orang tua kan, bisa buat beli pulsa atau buat jajan dan Ya, beli paket juga ya. paket gitu kan. Alhamdulillah. Baik, terima kasih ya Pak Ya. atas suguhannya. Mohon maaf jika kita kurang berkenan ya kata-katanya, kita mohon maaf ya Pak ya. Apa-apa, Ya, mohon maaf sama-sama. juga jika kita ngedadak nih Pak ya. Maaf ya Pak ya. Iya, terima kasih juga buat kalian yang mau. Ya mudah-mudahan kalian tetap jangan sampai sini aja, tetap untuk mengenalkan, minimal kalian sendirilah generasi muda yang bisa mengenalkan seni tradisi atau budaya Nusantara ini ke teman-teman kalian dulu, keluarga kalian ataupun masyarakat yang ada di sekitar kalian. Karena tanpa kalian, tanpa kerjasama pihak sekolah, tanpa kerjasama kalian sebagai para siswa ataupun mahasiswa ataupun masyarakat untuk mengenalkan, untuk mengembangkan seni dan budaya tradisi itu, ya kita lah yang berperan, generasi penerus gitu. Kalau masa kita sama orang lain yang harus dinikah gitu, Ya, betul. kalau bukan nama kita sendiri gitu kan. Betul banget, Pak. Ya. Oke. Terima kasih ya Pak ya. Ya, sama-sama. Mangga, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Oke, jadi tadi adalah beberapa seni yang ada di Padepokan Sanggar Seni Gemau Irama. Untuk teman-teman semuanya, jika kalian penasaran tentang seni, tentang tari, tentang nyanyi, bisa langsung ke Padepokan Seni Sanggar Gemau Irama ya teman-teman ya. Nah itu keren banget ya Kak Devi ya. Keren banget ya. Salut banget sama teman-teman yang ada di sini. Mungkin hanya itu saja dari kita ya. Kurang dalamnya mohon maaf. Sampai jumpa lagi. Bye bye.